oh ya udahlah anak cowok itu berantem, oh ya udahlah ketika anak pulang ke rumah tiba-tiba dia nangis karena dilecehin atau diledekin, bilang udahlah lu udah gede. Ini salah. Untuk hari ini perdana Kita tuh pas syuting pertama kali itu kita emang deg-degan karena ini kira-kira jadinya kayak apa gitu. Gua pas pertama tuh emang dari awal kita emang seru-seru, cuman ini berat gitu, maksudnya ada editing, ada grafis, dan kita membawakan suatu pesan yang sebenarnya straightforward gitu, lumayan jelas, cuman bisa sedikit meleset nih. Kalau misalnya meleset sedikit akan menyinggung orang, kalau misalnya pas sedikit ini ngebosenin. Tapi pas tadi kita nonton, gue nonton 2, 3, 4, 5, 6 langsung sih. Sorry. Pengalaman lo sendiri mungkin main di film ini gitu, apa sih yang lo dapet dari cerita ini? Kalau soal pengalaman main film sih gue nggak ada perasaan lain kecuali seneng gitu. Dari nonton ini, ya itu tadi gue bilang bener-bener apa ya namanya tuh ya, bener-bener digigit gitu loh, kaki lo pingin cepet-cepet gitu, karena nggak cukup gitu loh, bener-bener nggak cukup buat gue pengen lihat, dan kita bener-bener happy ngeliatnya ini kayak oh ini nih yang maksud gue tahun 2022 gue kalau emang harus belajar soal isu sekarang tuh pengennya kayak gini delivery-nya. Oke, ini kan seriesnya kan soal bully-bullyan, soal thriller segala macam. Kalau lo sendiri pernah nggak sih punya pengalaman dibully? Sorry. Oh ya, gue sendiri nggak pernah relate. Syukur nggak pernah dibully, dan lebih bersyukur lagi nggak pernah ngebully sebenarnya. Kayaknya ya. Tapi pastinya di sekitar sekolah, di sekitar ini banyak sekali terjadi bulian, dan di film ini tuh kita juga ngelihat bagaimana cara jadi bystander. Ini adalah yang paling penting sebenarnya, karena apa yang terjadi ketika kita jadi orang ketiga gitu. Gimana kalau misalnya lo ngelihat ada orang yang dibully, apa yang terjadi ketika lo ngelihat orang ditindas gitu, apa yang lo lakukan. Dan di sini juga ditunjukkan seperti itu. Jadi dalam soal relate apa enggak, mungkin dari sisi aktifnya orang yang membuli dengan sisi receiving, sisi yang orang diterima bulinya itu mungkin gue nggak pernah, tapi menjadi orang ketiga sering sekali, dan itu emang adalah suatu kondisi yang sangat canggung. Lo nggak tahu lo mau ngapain gitu loh, mau ngelapor nanti dikira ngebelain pihak yang ini, mau intervene nanti lo jadi ikut ribut, tapi lo nggak ngapa-ngapain lo juga salah sebenarnya gitu loh. Dan di sini adalah isu-isu yang diangkat adalah itu. Karena bisa dibilang Indonesia tuh masih banyak juga kasus bullying. Yep. Kamu sendiri menyayangkan itu nggak sih? Oh sangat. Dan yang lebih gue sayangkan adalah bagaimana kita bertindak akan adanya bullying gitu. Karena sekarang kita sangat menormalisasi bahwa oh ya udahlah anak cowok itu berantem, oh ya udahlah ketika anak pulang ke rumah tiba-tiba dia nangis karena dilecehin atau diledekin, bilang udahlah lu udah gede. Ini salah sebenarnya maksud gue, karena kita itu adalah satu bangsa yang sebenarnya harus ngobrol. Kita kan sangat bersosial gitu ya. Kita adalah saling mendukung masing-masing. Kekeluargaan Indonesia tuh sebenarnya sangat kuat. Apa yang terjadi ketika anak dibully gitu loh? Yang kita lakukan adalah oh udah lu masih kecil udah pasti itu ini normal, enggak gitu loh. Yang lu harus tahu adalah bully itu, perundungan adalah sebuah penindasan. Dan Indonesia tuh masih terlalu menggampangkan isu itu sekarang, dan menurut gue ini tayangan yang mungkin sederhana, mungkin light, mungkin hanya thriller, tapi isu itu yang sebenarnya kita pengen angkat gitu. Ini juga kan masuk ke dalam mental health seseorang. Yap. Oke, lo sendiri mungkin punya pengalaman? Oh jelas. Gini, sayang sekali zaman sekarang ini kan sekarang kita lagi di marak-maraknya mental health gitu ya. Mungkin sebuah statement adalah orang apa-apa bilang gua ini ada depression, gua ini ada anxiety, tapi tanpa mengetahui sebenarnya apa sih itu gitu loh. Dan ketika kita punya teman yang lagi down, lagi apa, bagaimana kita cara mengenanganinya? Apakah kita ajak ngobrol? Apakah kita kasih ke psikiater, DLL, dan lain-lain? Dengan isunya mental health sekarang, sangat penting bahwa kita sebagai pertama, kita harus tahu bagaimana kita menangani isu-isu kita sendiri. Apa yang kita harus lakukan ketika kita sedih? Apa yang kita lakukan ketika kita punya salah, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan ketika kita yang kita kenal itu punya masalah.
punya masalah isu mental health, punya masalah isu mungkin bukan mental health juga, tapi semua ini ada titik beratnya di bawah. Kita ini responnya seperti apa? Di sini kan ketika dirimu mengalami stres Ya. terus cara dirinya Oh jelas. Dan bahkan ya mungkin nggak mau terlalu ilmiah di sini juga, bisa di search sendiri masing-masing nanti di ilmu psikologi itu ada namanya terapi dengan ngobrol. Dan itu sangat penting bahwa kita tuh harus ngobrol gitu loh. Dan menurut gua yes, kita bisa keluar sendiri, bisa nulis jurnal, bisa melakukan meditasi dan lain-lain. Tapi salah satu yang paling penting adalah karena kita makhluk sosial, kita harus ngobrol. Dan ngobrol itu bukan berarti gue gini-gini curhat, tapi ya gue mendengarkan lu gitu. I'm here for you itu sangat penting gitu. Dan di sini konflik terbesar dari anak gue ini kalau misalnya kita mau balik ke filmnya adalah tidak ada orang yang ada untuk dirinya itu nggak ada. Makanya aja jadi victim. Oke, di sini kan lo juga perannya mendapatkan seseorang yang membuli. Lo harus masuk dalam peran itu. Itu ngaruh nggak sih ke kondisi psikologis lo juga? Oh jelas, malah justru gue malah merasa tertekan sekali gitu. Setiap kali take tuh kayak jing gitu, ada rasa berat di dada gitu. Karena gini, nggak bisa dipungkiri orang yang membuli itu punya masalah sendiri, ya kan? Setuju kan semua? Orang ketika bully itu sebenarnya nggak seneng, kecuali dia psikopat gitu. Dan ketika itu gue merasakan sakit banget rasanya ngebully orang tuh, aduh gue nggak tega sendiri. Kenapa orang bisa ngelakuin itu tuh? Jadi jelas kena sih. Omar mungkin Yap. dengan case lain gimana untuk beradu acting dengan teman-teman case lain? Nah, gue kalau soal itu sih gue nggak mau peres atau apa, tapi gue bersyukur ensemble yang kita kuat adalah orang-orang yang benar-benar hebat. Jadi gue sangat dibantu dengan mereka ketika kita beradu acting itu udah gini loh. Dia di syuting ini fun fact banyak scene dimana kita bahkan nggak satu frame. Kita syutingnya sendiri. Tapi karena itu gue nggak ngerasa keberatan, gue bener-bener kayak plong gitu loh, bener-bener easy sih, bener-bener bukan easy ya, sorry, bener-bener fun. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.